Oke, kali ini kabar mantap datang dari langit dingin Finlandia hingga lautan biru Indonesia, bos. Nah, yang pertama nanti kita bahas duel udara yang baru-baru ini bikin geger. Jet tempur Rafale asal Prancis sukses menjatuhkan sang siluman Mamarika F-35 Lightning II dalam skenario dogfight di latihan Atlantic Trident 2025. Sebuah momen langka yang mungkin langsung jadi bahan perdebatan apakah ini bukti generasi 4,5 mampu lebih unggul dari generasi kelima. Apakah F-35 ternyata lebih lemah nih daripada Rafale, ya kan? Nah, jangan buru-buru menyimpulkan dulu, bos, karena tidak sesimpel itu. Setelah ini kita kupas tipis-tipis. Kemudian kabar kedua nanti, baru-baru ini lagi kapal perang Jepang dikirim ke Indonesia. Dan kali ini bukan kapal sembarangan, bos, melainkan kapal raksasa amfibi JS Osumi. Nah loh, lantas pertanyaannya, ada apa gerangan nih, bos? Jepang mengirim kapal perang sekelas ini ke Jakarta, ke Indonesia. Penasaran beritanya? Cus! Mari kita kupas berita lengkapnya satu per satu, bosku. Oke, kabar pertama soal jet tempur Rafale yang kemarin heboh berhasil mengalahkan jet tempur siluman F-35 di langit Finlandia, bos. Momen ini pun terjadi saat latihan multinasional NATO bertajuk Atlantic Trident 2025 yang berlangsung pada bulan Juni lalu. Tak main-main, latihan ini digelar dengan melibatkan lebih dari 40 pesawat serta 1.000 personel militer dari berbagai negara. Namun admin kutip dari banyak sumber berita berikut, dari semua skenario latihan tempur yang dimainkan, ada satu momen yang paling menyita perhatian, bos, yaitu jet tempur Rafale milik Prancis berhasil mengunci dan menyimulasikan tembakan jatuh terhadap jet siluman F-35A Lightning II milik Mamarika. Nah loh, cukup greget nih, bos. Jadi ya, memang benar dalam skenario dogfight atau pertempuran udara jarak dekat, Rafale pada saat itu menunjukkan keunggulannya, bos, yang telah lama menjadi reputasi pesawat generasi 4++ dengan kelincahan manuver, tenaga 2 mesin, dan teknologi sensor inframerah IRST. Rafale mampu mendeteksi kehadiran F-35 meski pesawat tersebut dirancang dengan kemampuan siluman kelas dunia. Begitu masuk ke jarak visual, pilot Rafale pun berhasil menempatkan pesawatnya dalam posisi ideal untuk meluncurkan tembakan simulatif. Foto-foto dan video yang dirilis Angkatan Udara dan Antariksa Prancis memperlihatkan momen bersejarah itu, bos, ketika sang Rafale seolah-olah menyalip keunggulan teknologi generasi kelima. Dan tak butuh waktu lama, kabar ini pun ya sontak menjadi buah bibir di kalangan netizen barbar, ya kan? Pengamat militer, media pertahanan, hingga publik dunia seakan muncul pertanyaan besar, apakah duel ini membuktikan bahwa Rafale lebih hebat dari F-35? Apakah Rafale yang notabene generasi 4,5 telah mampu mengungguli kekuatan jet tempur siluman generasi 5? Bah, sebenarnya nggak seperti itu, bos. Jalan pikirannya. Oke, jadi meski headline utama dari latihan Atlantic Trident 2025 ini adalah keberhasilan Rafale menjatuhkan F-35 dalam simulasi dogfight, kenyataannya nggak sesimpel itu, bos. Hasil latihan ini tidak bisa serta-merta diartikan bahwa Rafale lebih unggul dari F-35 secara keseluruhan. Mengapa demikian? Jawabannya adalah karena kedua jet tempur ini lahir dari filosofi desain dan strategi peperangan udara yang sangat-sangat berbeda. Seperti yang kalian ketahui, F-35 adalah jet tempur siluman generasi kelima, dibangun dengan konsep first look, first shoot, dan first kill. Filosofinya jelas, mendeteksi musuh lebih dulu, menyerang dari jarak jauh, dan menghancurkan lawan sebelum terlihat. Dengan radar AESA AN/APG-81, kemudian sensor distribute aperture system 360 derajat, hingga helm canggih HMDS, F-35 sebenarnya adalah predator BVR atau Beyond Visual Range sebenarnya. Jadi ya, singkatnya jet tempur F-35 ini dirancang, bos, untuk menghindari dogfight atau menghindari duel jarak dekat seperti simulasi dogfight dengan Rafale kemarin. Sebisa mungkin ia menghindari. Jadi maksudnya kalau bisa sebelum musuh tahu ia ada, ia sudah mengunci musuh duluan, meluncurkan rudal-rudalnya duluan, bos.
Dan sebaliknya, jet tempur borongan kita Rafale memang tangguh dalam duel udara jarak dekat. Aerodinamisnya lincah, tenaga dua mesin, sensor IRST, hingga sistem peperangan elektronik Spectra membuatnya menjadi momok yang cukup menakutkan dalam pertempuran visual. Jadi ketika latihan memaksa skenario dogfight, wajar bos jika Rafale memiliki peluang besar untuk unggul seperti kemarin. Jadi artinya kemenangan Rafale kali ini lebih merefleksikan situasi spesifik latihan, bukan dominasi mutlak di medan tempur nyata bos. Karena dalam perang sesungguhnya, F-35 nggak akan mungkin nekat masuk ke dalam arena dogfight melawan Rafale. Ia pasti akan mencoba menembak dari jauh, bahkan sebelum Rafale sadar sedang dikunci radar F-35. Dan kesimpulannya menurut admin duel ini justru menunjukkan pelengkap kekuatan bos. Rafale unggul di jarak dekat, F-35 unggul di jarak jauh. Dan NATO tahu peperangan modern butuh keduanya. Jadi saling melengkapi tapi tidak bisa saling menggantikan. Mantap, mantap, jos. Oke, lanjut kabar kedua datang dari kapal perang Jepang yang lagi-lagi menyambangi negara kita Indonesia. Dan tak main-main nih bos. Kali ini yang hadir adalah kapal JS Osumi LST 4001, kapal perang besar milik Angkatan Laut Shinto Jepang yang terkenal sebagai kapal induk pendarat amfibi. Ia berlabuh di Pelabuhan Tanjung Priok, Jakarta Sabtu 23 Agustus kemarin bos. Kapal ini pun bukan kapal sembarangan. Osumi Class dikenal mampu membawa helikopter dalam jumlah besar, mengangkut pasukan marinir hingga 1.000 orang, bahkan menurunkan hovercraft canggih LCAC yang bisa mendarat langsung di pantai. Dengan ukuran deknya yang luas dan sistem elevator untuk memindahkan kendaraan tempur dari dek bawah ke atas, kapal ini jelas menjadi salah satu kekuatan andalan Jepang dalam operasi militer modern masa kini bos. Dan pertanyaannya, ada apa gerangan nih hingga kapal sebesar ini Jepang kerahkan ke Indonesia? Apakah sekedar kunjungan persahabatan atau ada misi lain yang lebih serius di baliknya? Nah, jadi admin kutip dari beberapa sumber berita berikut, ternyata kedatangan JS Osumi ini adalah bagian dari persiapan latihan gabungan Super Garuda Shield 2025. Latihan militer terbesar di kawasan yang melibatkan TNI bersama sejumlah negara sahabat. Komandan Kodaeral 3 Laksamana Muda Uki Prastia mengungkapkan bahwa kapal perang Jepang tersebut membawa personel Angkatan Laut Jepang yang akan terjun langsung dalam latihan di Lampung bos. Namun sebelum berangkat ke Lampung, JS Osumi dijadwalkan singgah selama 4 hari di Jakarta. Laksda Uki menegaskan, kehadiran kapal perang Jepang ini bukan hanya soal latihan, tapi juga simbol kuatnya persaudaraan dan kerjasama pertahanan antara Indonesia dan Jepang dalam menjaga stabilitas kawasan. Dengan kemampuan luar biasa yang dimilikinya, JS Osumi hadir di Indonesia bukan untuk unjuk gigi bos, melainkan untuk mempererat hubungan, sekaligus bersiap menghadapi latihan gabungan yang disebut-sebut bakal lebih besar dan spektakuler dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya. Mantap, mantap, jos. Nah, pertanyaannya bakal seperti apakah Garuda Shield 2025 antara Indonesia dan militer geng negara-negara barat ini? Mari kita nantikan saja berita kelanjutannya bos. Akhir kata seperti biasa, admin ucapkan tetaplah kalian barbar dan jangan santuy terus demi Indonesia tangguh. Salam Indomax Indo Magazines.